Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Indra Iman Sumantri selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis regresi sederhana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puspa Femaulia Putri. Saya Nia Tanasa Putri. Saya Latifah Nazuaini. Saya Intan Audi Gunawan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan analisis regresi sederhana. Pembahasan A. Pengertian analisis regresi sederhana. B. Cara mencari regresi linear. C. Pengertian aplikasi SPSS. Pengertian model regresi. Model regresi adalah salah satu model dalam memprediksi variabel terikat dependen melalui variabel bebas independen. Penggunaan model regresi dilakukan di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Model regresi sederhana atau sering dikenal dengan regresi linear sederhana adalah regresi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah rumus regresi linear. Persamaan umum dalam regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Keterangannya adalah Y adalah prediksi nilai variabel dependen atau terikat, X adalah nilai variabel independen atau bebas, A-nya konstanta, dan B koefisien variabel independen atau bebas. Berikut adalah rumus regresi linear untuk mencari nilai A dan B. Untuk mencari nilai A, sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Untuk mencari nilai B, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Dengan keterangan sebagai berikut, N adalah jumlah sampel atau responden, A adalah konstanta, B adalah koefisien variabel X, sigma Y adalah jumlah nilai variabel Y, sigma X adalah jumlah nilai variabel X, sigma XY adalah jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel Y, sigma X kuadrat adalah jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel X. Berikut contoh soal dan cara pengerjaannya. Di sini ada tabel dari pegawai kantor akuntan publik XYZ, di mana tabel tersebut berisi disiplin kerja dan kinerja. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama buat tabel bantuan, di mana tabel bantuan itu berisi X, Y, X kuadrat, X, Y. X kuadrat dapat dari tabel X dipangkatkan 2, lalu tabel XY dapat dari X dikali dengan Y. Langkah keduanya itu bisa kita ambil dari tabel yang kita buat, itu tabel bantuan, yang dimana N sama dengan 10, lalu sigma Y sama dengan 538, sigma X sama dengan 420, sigma X kuadrat sama dengan 420 kuadrat, sama dengan 176.400, lalu sigma XY sama dengan 23.529, dan sigma X kuadrat sama dengan 18.652. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu menghitung nilai A dan B, di mana A menggunakan rumus sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, menghasilkan 538 dikali 18.652 dikurang 420 dikali 23.529 dibagi dengan 10 dikali 18.652 dikurang 176.400 sama dengan 10.034.776 dikurang dengan 9.882.180 dibagi dengan 186.520 dikurang dengan 176.400 sama dengan 152.596 dibagi dengan 10.120 sama dengan 15,08. Lalu mencari nilai B, di mana nilai B ini memiliki rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan 10 dikali dengan 23.529 dikurang dengan
420 dikali 538 dibagi dengan 10 dikali 18.652 dikurang dengan 176.400 sama dengan 235.290 dikurang 225.960 dibagi dengan 186.520 dikurang 176.400 sama dengan 9.330 dibagi dengan 10.120 menghasilkan nilai B sebesar. Lalu masuk ke langkah keempat, yaitu masukkan ke dalam persamaan umum di mana Y sama dengan A ditambah BX. Lalu Y sama dengan 15,08 ditambah 0,92X. Lalu langkah kelima yaitu interpretasikan persamaan umum. Persamaan Y sama dengan 15,08 ditambah 0,92X dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta sebesar 15,08. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 15,08. Lalu yang kedua, koefisien variabel X sebesar 0,92. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,92 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ menurun sebesar 0,92 satuan. Aplikasi SPSS. SPSS merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS, kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, chart grafik, plot diagram dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. Fungsi SPSS. Yang pertama ada data editor. Data editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Yang kedua ada database akses. Database akses. Pemakaian program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Yang ketiga ada viewer. Viewer merupakan mempermudah pemakaian untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lainnya. Yang keempat, ada data transformation. Data transformation akan membantu pemakaian memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakaian dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, merge, split, dan beberapa perintah transpose files. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.